saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Assalamualaikum Ibu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah bisa memenuhi undangan saya untuk hadir pada sesi coaching hari ini. Nah, sebelumnya Bu, izinkan saya menanyakan beberapa hal terkait dengan coaching yang akan saya amati. Yang pertama itu izinkan saya menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan. Terus yang kedua, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi. Terus yang ketiganya, ingin menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, sebelumnya tadi untuk yang ke satu itu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada sesi coaching kali ini? Baik, Eko, pada pelaksanaan coaching hari ini ada 3 kompetensi mungkin yang harus dikembangkan dalam alat coaching. Yang pertama adalah listen atau hadir sepenuhnya, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir adalah memunculkan pertanyaan berbobot. Nah, untuk kali ini mungkin coaching yang akan saya lakukan, saya lebih ke fokus pada yang 2 kompetensi, yaitu yang mendengarkan dengan aktif dan hadir sepenuhnya. Mungkin itu yang akan saya kembangkan. 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Betul. Mendengarkan aktif dengan hadir sepenuhnya. Ya, baiklah. Selanjutnya, apakah ada indikator yang ingin Ibu capai? Yang ingin saya capai pada pelaksanaan coaching hari ini, Pak, seperti coaching yang lainnya ya. Yang mudah-mudahan pada hari ini saya bisa memandu coaching untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang sedang coaching hadapi. Dan yang paling utama adalah coaching bisa mengembangkan potensinya dan memaksimalkan kreativitasnya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang coaching hadapi. Itu mungkin Pak indikator. Iya, baiklah. Nanti saya akan amati proses coaching Ibu terhadap coaching, di mana Ibu sebagai coach, dan nanti saya akan hadirkan coaching yang kebetulan kemarin dia sempat menelpon saya. Dia ingin berdiskusi bahwasanya dia mendapatkan beberapa permasalahan yang ingin diselesaikan melalui proses diskusi. Nah, kebetulan sekali saya sudah siapkan coaching yang akan hadir hari ini. Saya hanya mengamati Ibu apakah proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta, mendengarkan dengan rasa. Selanjutnya Ibu bisa tunggu di sini. Sementara saya panggilkan dulu coaching yang akan di coaching oleh Ibu ya. Silakan kepada Ibu Elita. Ibu Elita. Ya, Pak Eko. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana, sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, dengan beberapa permasalahan gitu. Oh iya ya. Nah, mohon maaf Ibu, sebetulnya terima kasih Ibu sudah bisa hadir di sini. Terus mohon maaf juga saya mengadakan sesi ini. Jadi kebetulan sekali saya harus mensupervisi kegiatan coaching. Nah, ini Ibu perkenalkan, Ibu Susi sebagai coach, nanti Ibu Elita sebagai coach. Mudah-mudahan pada sesi coaching kali ini Ibu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Mohon maaf sebelumnya Ibu pernah menelpon saya untuk berdiskusi bersama saya. Nah, saat itu saya lagi banyak kegiatan dan sekarang pun saya selipkan pada sesi coaching yang akan dilaksanakan oleh Ibu Susi. Jadi coachnya bukan saya sendiri. Mohon maaf ya Bu ya. Iya Pak. Ya. Silakan Ibu Susi melaksanakan coaching. Saya hanya bisa mengamati ya Bu ya.
Ibu, salam kenal. Iya, Saya kenal juga. Bu Susi. Iya. Hari ini dikasih amanah sama Pak Eko untuk melaksanakan coaching dengan Ibu. Iya. Mudah-mudahan saya bisa menjalin kemitraan dengan Ibu gitu ya. Izinkan saya menanyakan, Iya. bukan menyampaikan ya Bu. Kiranya apa nih tujuan kita hari ini ngobrol ini Bu dari coaching hari ini yang ingin Ibu dapatkan? Terima kasih sebelumnya ya Bu Susi sudah memberikan kesempatan dan waktunya juga ya untuk pelaksanaan coaching hari ini. Hari ini kebetulan permasalahan yang kemarin itu sudah selesai ya, karena berkat Pak Eko juga gitu ya, berkat coaching dengan Pak Eko. Nah sekarang kemarin ketika saya melaksanakan proses pembelajaran untuk membaca di permulaan, karena kebetulan saya di kelas 1, ternyata belum semuanya murid saya itu bisa membaca gitu, membaca dengan baik. Dari 24 siswa itu baru 6 orang mungkin yang sudah lancar dalam membaca 2 suku kata gitu ya. Kemudian untuk 12 orangnya itu sudah kenal huruf, sudah mampu mengeja dan mampu menyatukan. Nah sisanya itu belum. Masih ada siswa yang terkadang lupa ini huruf apa, bahkan untuk mengeja pun belum bisa gitu. Baik, berarti tujuan Ibu hari ini adalah Ibu ingin ada pencerahan ya terkait daripada permasalahan kemampuan baca anak-anak yang ada di kelas ini. Iya, betul, ya. betul. Nah, selanjutnya nih Bu, kira-kira Iya. gitu ya, ketika kita rating dari angka Iya. 1 sampai 10 nih, Iya. kemampuan baca di kelas Ibu ada di posisi angka berapa Bu? Iya. Karena sebelumnya ada target dari Ya. atasannya Bu, 3 bulan nih katanya harus sudah selesai. Target kita di kelas 1 untuk membaca permulaan harusnya sih 100 ya, 100 kalau untuk skala persentase. Iya. Tapi untuk rentang dari 1 sampai 10 mungkin baru sampai 6 ya Bu. Iya. Nah, terkait dari angka 6 ya udah ada progres ya Bu. Iya. Sebelum angka 10 Iya, betul, pasti kita betul. melewati angka 6 dulu gitu ya. Iya. Udah ada usaha berarti ya yang sudah Ibu jalankan Iya. nih. Sejauh mana usaha yang sudah Ibu jalankan untuk membuktikan kepada kepala sekolah bahwa Iya. anak-anak Ibu itu sudah ada Iya. sebagian yang terampil dalam membaca gitu. Iya. Kira-kira apa yang Iya. sudah Ibu usahakan? Ya. Sebetulnya saya menganggap bahwa karena ini peralihan dari TK, karena kebetulan ketika melaksanakan PPDB saya melakukan percakapan dengan orang tua, katanya di TK itu sudah diperkenalkan itu tentang huruf-huruf. Saya merasa lega juga begitu ya. Oh berarti nanti saya tidak akan capek-capek begitu mengenalkan kepada anak-anak. Tapi ternyata ketika proses pembelajaran berlangsung jauh dari harapan begitu Bu. Baru 1 orang itu siswa yang sudah mengenal huruf semuanya, mampu mengeja dan mampu membaca. Bahkan dia tidak mengeja gitu. Lalu saya mencoba secara manual gitu ya, secara manual menulis di papan tulis ini huruf apa gitu ya, lalu mengenakan dengan bendanya, misalnya A untuk apel begitu ya. Saya sudah mencoba memperkenalkan terlebih dahulu huruf vokal gitu supaya anak lebih mudah gitu. Kemudian selanjutnya ke huruf konsonan, tapi ternyata masih jauh dari harapan begitu. Gitu ya. Setelah Ibu mengusahakan untuk menulis di papan tulis, terus memperkenalkan benda untuk Iya. huruf, tapi Ibu belum puas gitu Iya. ya dengan Iya. hasil yang Ibu dapatkan. Nah, kira-kira dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi, selain daripada menuliskan di papan tulis gitu ya, Iya. ada lagi nggak Bu kira-kira Iya. usaha yang harus Ibu laksanakan nih? Ya. Kira-kira. Karena ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut ya Bu begitu. Karena kan kelas 1 itu kelas awal untuk kedepannya nanti di kelas berikutnya saya mencoba berkolaborasi dengan orang tua gitu. Saya mencoba mengenalkan buku membaca permulaan. Kebetulan ketika saya melihat media sosial konten di TikTok, ada iklan lewat gitu ya Bu. Ada iklan lewat memperkenalkan sebuah buku membaca permulaan. Wah ini bagus begitu ya. Nanti ada kolaborasi antara saya dengan orang tua, maka saya kirimkan linknya karena kalau saya yang meminta takutnya saya menjual buku begitu. Ya saya kirimkan linknya supaya mereka ada kemauan dan kesadaran begitu untuk mengajar anak-anak di rumah.
Wah, luar biasa ya Bu. Solusi yang baik menurut saya gitu ya, ketika ibu mencoba untuk menjalin kemitraan yang baik dengan orang tua, dan dalam hal ini kita meminta bantuan mereka juga untuk memfasilitasi anak-anaknya ya untuk bisa lancar membaca gitu. Itu kira-kira Bu, kalau ibu sudah menerapkan itu di kelas nih, kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu ibu selain daripada orang tua dalam menjalankan rencana ibu tersebut? Iya, iya. Sebetulnya saya setelah berkolaborasi dengan orang tua, saya juga menyampaikan kepada atasan, Pak, ini gimana caranya merangsang minat dan motivasi anak untuk membaca di kelas supaya mereka itu tidak bosan dan tidak mudah lupa lagi begitu. Jadi ketika saya kasih tahu, mereka mengingat. Kebetulan ada ATK katanya, ada bantuan begitu, ada bantuan dari pemerintah, silakan dipergunakan. Tapi itu cuma bertahan sebentar, ada bosannya juga karena sudah sering dimainkan juga begitu. Jadi saya mencoba bertanya juga kepada teman sejawat begitu. Nah, alhamdulillah ada teman sejawat, Bu, bagaimana kalau kita membeli kartu huruf? Oh iya. Iya, kartu huruf kan banyak ya di online ya. Ada hurufnya, di belakangnya kan ada gambarnya juga. Mungkin itu lebih tertarik begitu ya. Wah, iya, luar biasa sekali ya. Nih, jadi kira-kira nih Bu, mau kapan Ibu mulai melaksanakan rencana yang Ibu rencanakan tadi? Maunya sih secepatnya, karena itu kan termasuk kepada pengeluaran sekolah ya Bu. Saya mencoba berkolaborasi juga dengan atasan supaya nanti tidak hanya berkelompok bermainnya Bu. Kalau saya membeli sedikit harus berkelompok kan. Nah, untuk kelas 1 kan kalau berkelompok itu susah, sering berebutan gitu. Jadi otomatis kan membutuhkan biaya yang lebih. Saya mencoba untuk berkolaborasi dengan kepala sekolah. Nanti katanya ketika ada anggaran baru yang jadi secepatnya mungkin ya. Alhamdulillah Ibu ya, tak terasa kita sudah bercakap-cakap gitu ya terkait daripada permasalahan yang Ibu sampaikan tadi. Tapi saya banyak belajar loh dari Ibu. Tadi Ibu luar biasa sekali, apresiasi saya sebagai guru kelas 1 dengan proses mengajar yang harus kreatif gitu ya. Ibu sudah membina hubungan yang baik dengan orang tua, dengan kepala sekolah, begitupun dengan rekan sejawat gitu ya. Kalau saya boleh tahu, kira-kira gambaran keberhasilan dari permasalahan yang Ibu rasakan itu seperti apa? Ya. Untuk gambaran, saya sudah bisa membayangkan nih kalau sudah ada yang baru, mungkin anak akan lebih termotivasi. Nah, barusan aja terpintas nih, selagi menunggu nih selagi menunggu biaya turun dari atasan, kenapa tidak saya membuat dulu sendiri nih, misalnya di Canva betul. Kenapa tidak saya buat dulu sendiri gitu. Nanti mungkin untuk kedepannya saya akan mencoba, bahkan nanti pulang dari sini mungkin saya akan membuat di Canva mencoba membuat sendiri kartu hurufnya begitu. Ibu, wah luar biasa sekali. Ada beberapa ilmu yang saya dapatkan hari ini loh Bu. Nih kira-kira kita sudah ngobrol panjang lebar ya. Setelah kita ngobrol, apa yang Ibu rasakan? Dari percakapan kita hari ini, alhamdulillah Bu ya, tadinya merasa buntu juga, mungkin karena terlalu banyak permasalahan yang dihadapi sehingga solusinya tidak terbayangkan gitu. Tapi ketika berbicara dengan Ibu, alhamdulillah merasa plong, kemudian menemukan solusi, walaupun solusinya memang sepintas dari saya juga begitu ya. Alhamdulillah sekali Bu, merasa tercerahkan gitu. Luar biasa ya Bu Alita. Kayaknya ini kebalik nih, kayaknya saya jadi coachingnya nih Pak. Karena tadi ada beberapa solusi yang Ibu sampaikan dan itu juga menginspirasi saya ya, mulai dari Ibu membuat kartu huruf, bahkan Ibu merencanakan sebelum ada kartu huruf yang dibiayai sekolah, Ibu membuat sendiri. Luar biasa Bu. Apresiasi luar biasa hari ini buat Ibu. Selalu semangat Ibu ya, menjalankan rencana aksi Ibu yang sudah Ibu rencanakan. Nanti kita ketemu lagi dengan kabar baik Ibu kepada saya gitu. Ibu, saya tunggu cerita Ibu. Bu Elita melaksanakan program yang Ibu Elita rencanakan. Terima kasih Pak Eko, saya belajar banyak nih hari ini. Bu Elita, terima kasih ya. Selalu semangat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bagaimana Bu? Alhamdulillah Pak Eko. Dapat solusinya? Alhamdulillah dapat. Terima kasih. Bu Elita, saya harus melanjutkan dialog sama Ibu Susi. Silahkan Bu Elita bisa menunggu atau bisa melaksanakan aktivitas lainnya Bu ya. Terima kasih Pak Eko. Ya, sama-sama. Ibu
Ibu Susi gimana lancar coachingnya? Alhamdulillah Pak, luar biasa. Bu Elita itu coach saya ya, tapi Iya. kembali kayaknya. Iya. Saya belajar banyak. Ada inspirasi dari Ibu Elita ya Bu ya? Betul Pak. Iya. Begini Bu, tadi apa sih yang Ibu lakukan dalam coaching sehingga Bu Elita bisa mendapatkan solusi begitu senangnya gitu Bu? Selain itu saya juga senang Pak. Iya. Ternyata ya Pak ya, konsep Tirta dan Alurasa dengan prinsip coaching itu benar-benar memandu saya, memandu Bu Elita juga gitu, untuk menjadi seorang coach yang berhasil memandu beliau untuk menemukan solusi. Beliau pun menemukan solusi sendiri dengan permasalahan yang beliau hadapi gitu Pak. Tadi Bu Elita menyampaikan terkait permasalahan yang sulit mengembangkan kemampuan baca tulis di kelas beliau, karena kelasnya adalah kelas 1 atau kelas rendah, tapi beliau juga menghasilkan 3 solusi yang tadi saya simpulkan Pak. Yang pertama adalah menjalin kemitraan dengan orang tua ya, untuk membeli buku terampil membaca. Terus selanjutnya beliau juga mengajukan kepada kepala sekolah untuk membeli kartu huruf gitu ya. Dan yang terakhir adalah selama kartu huruf belum hadir karena terkait dengan anggaran, beliau inisiatif untuk membuat kartu hurufnya di Canva gitu ya. Luar biasa, tidak mungkin kalau gurunya kayak Bu Elita gitu ya Pak. Gak mungkin ada anak masuk ke sekolah tingkat selanjutnya tidak bisa baca gitu. Iya, gitu. kreatif ya Bu Elita ya, gitu kan, alhamdulillah, menyediakan Pak, media pembelajaran dengan berbagai cara ya Bu ya. Betul. Nah, Ibu, jadi begini. Menurut Ibu, apakah indikator yang tadi Ibu sampaikan di awal itu sudah tercapai? Tercapai Pak. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, ini kan tadi Ibu mengatakan kepada saya bahwasannya ada 3 kompetensi Betul. yang sebetulnya ingin Ibu kembangkan. Betul. Tapi Ibu masih fokus pada 2 kompetensi ya Bu ya. Nah, apakah kedua kompetensi itu sudah bisa dicapai oleh Ibu? Tadi kalau saya refleksi pribadi gitu Ya. ya Pak, yang pertama saya mendengarkan dengan aktif ya, karena dengan pada saat proses coaching itu saya terbawa suasana. Iya. Tadi saya juga lihat seperti itu Bu. Iya, Saya dengan mengamati. semangat Bu Iya. Elita ya Pak. Pada saat melaksanakan coaching itu saya membayangkan Iya. posisi saya berada di kelas Bu Elita. Jadi Iya, saya seperti berusaha itu. untuk mendengarkan Dengan rasa ya Bu ya. dengan rasa juga. Hmm. Dan saya berusaha di sepenuhnya. Pada saat Bu Elita sedang bercerita, saya berusaha masuk ke dalam alam bawah sadar Iya. ya Pak, walaupun tidak mungkin ya Pak. Iya. Tapi saya bisa membayangkan ketika Bu Elita sedang berkomunikasi dengan orang tua, saat menyampaikan link terhadap buku yang harus dimiliki oleh anak di usia kelas 1 gitu ya. Itu saya berusaha untuk masuk ke dunia Bu Elita. Terbawa suasana ya Bu ya. Betul. Jadi pembicaraannya itu tidak terasa mengalir ya Bu ya, Betul. seperti itu ya. Alhamdulillah Pak, berarti 2 kompetensi itu sudah saya bisa kembangkan. Ya, selanjutnya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di sesi coaching berikutnya Bu? Kayaknya kalau ada kesempatan coaching lagi nih, saya Ya, dipanggil sama Pak Eko gitu ya untuk melaksanakan proses coaching. Saya akan mengembangkan kompetensi yang ketiga Pak. Walaupun itu agak berat ya, Ya. memunculkan pertanyaan berbobot itu mungkin salah satu kompetensi coaching yang harus saya pelajari lebih jauh gitu ya, Ya. terkait daripada kemampuan itu. Itu mungkin Pak yang akan saya kembangkan. Sedikit berat ya Bu ya. Betul. Tapi Ibu bisa berlatih ya. Saya juga sama masih berlatih ya Bu ya. Alhamdulillah coaching hari ini mungkin cukupkan sekian ya Bu ya. Karena tadi Bu Elita juga sudah mendapatkan solusi. Terus Ibu juga sudah bisa memandu Bu Elita untuk mendapatkan solusinya. Saya rasa cukup. Mungkin di lain kesempatan saya izinkan untuk bisa mengundang Siap. Ibu kembali Siap, ya. siap. Karena Dengan senang hati saya senang iya, loh kalau kayak gini. tapi dekat ya Bu ya. Cuma ini tetangga sekolah kan, gitu kan. Jadi kita Bisa saling komunikasi ya Pak. iya, saling komunikasi, saling berkolaborasi gitu ya. Di saat nanti saya membutuhkan Ibu, saya akan mengundang Ibu kembali dan mudah-mudahan nanti ada coach yang menemukan keberhasilan gitu kan, Senang ya, Pak. dari mendapatkan solusi dari apa yang sudah Ibu sampaikan ya Bu ya. Baik. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Eko, Ya. saya juga terima kasih sudah dikasih kepercayaan gitu ya untuk mencoba memandu coaching hari ini. Pengalaman berharga buat saya gitu ya, mudah-mudahan bukan buat saya tapi buat Bu Elita sendiri sebagai coaching. Sampai jumpa Ya. lagi Pak Eko di lain kesempatan. Ya. Terima kasih atas kepercayaannya. Ya.